Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ari Wulandari dari jurusan Pendidikan Fisika, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit banyak tentang konsep dasar mengenai suhu dan kalor. Di sini yang pertama akan kita bahas yaitu suhu. Apa sih yang dimaksud dengan suhu? Suhu adalah ukuran derajat panas suatu benda. Ukuran derajat panas suatu benda. Jadi pada saat mengukur suhu, tentunya kita perlukan yang namanya alat ukur suhu. Nah, salah satu alat ukur suhu yang kita tahu adalah termometer. Termometer terbagi menjadi dua kata, yaitu termo yang artinya panas dan meter adalah pengukuran. Jadi termometer adalah alat untuk mengukur panas. Nah, pada termometer kita kenal dua istilah. Ada yang namanya titik beku dan ada yang dinamakan dengan titik didih. Contohnya pada air. Air memiliki titik beku 0 derajat Celcius dan titik didih 100 derajat Celcius. Nah, pada skala termometer pula kita ketahui ada 4 skala. Yang pertama yaitu kita ketahui bahwa ada yang dinamakan dengan skala Celcius, ada yang dinamakan dengan skala Reaumur, skala Fahrenheit, dan ada yang kita kenal sebagai skala Kelvin. Nah, pada fisika atau di skala internasional itu kita pakainya adalah skala Kelvin, walaupun di Indonesia kita pakainya Reaumur. Nah, untuk Celcius ini titik bekunya adalah 0 derajat, sedangkan dia memiliki titik didih 100 derajat. Untuk Reaumur titik bekunya adalah 0 derajat dan titik didih 80 derajat. Fahrenheit dia memiliki titik beku 32 derajat dan titik didih itu 212 derajat. Sedangkan Kelvin titik bekunya adalah 273 derajat dan titik didih 373 derajat. Nah, keempat skala ini memiliki range. Celcius kira-kira dia memiliki range 100, Reaumur dia kira-kira memiliki 80, Fahrenheit dia sekitar 180, dan Kelvin dia memiliki range sekitar 100. Nah, mengapa orang luar negeri memakai skala Fahrenheit? Karena dia memiliki range yang paling tinggi yaitu 180. Jadi tingkat keakurasiannya pada saat mengukur suhu itu lebih tinggi karena dia memiliki range 180 jika dibanding dengan Celcius dan Kelvin yang hanya memiliki 100. Kenapa Reaumur jarang dipakai? Karena memiliki range paling rendah yaitu 80. Jadi tingkat ketelitiannya juga pula rendah. Nah, pada keempat skala ini kita akan menarik perbandingan, yaitu Celcius memiliki perbandingan 5, Reaumur memiliki perbandingan 4, Fahrenheit memiliki 9, dan Kelvin itu 5. Mengapa demikian? Perbandingan ini kita ketahui dari range dari masing-masing skala tadi. Jadi perlu kita ingat bahwa Fahrenheit itu dia mulainya dari 32 dan Kelvin itu dia mulainya dari 273. Ini perlu kita garis bawahi bahwa ingat dia mulainya itu bukan dari 0 tapi dari 32 dan 273. Ini akan berlaku ketika kita menghitung atau mencari skala suhu dari benda yang akan kita hitung nanti. Nah, untuk lebih memahami teori ini, kita akan membahas mengenai contoh soal dari perhitungan suhu. Untuk soal pertama yang akan kita cari yaitu 50 derajat Celcius berapa derajat Reaumur. Nah, perhatikan berapa derajat Reaumur. Nah, di sini yang kita cari adalah derajat Reaumur. Maka kita kembali ke perbandingan derajat Reaumur, yaitu dia memiliki adalah perbandingannya 4. Jadi ya caranya untuk mencari angka ini adalah kita tulis yang dicari dulu. Jadi yang dicari kan Reaumur. Jadi kita tulis 4 per yang diketahui. Nah, derajat yang diketahui kan Celcius. Jadi dia punya perbandingan 5. Jadi 4 per 5 dikali dengan derajat yang dicari yaitu 50 derajat. Dikali dengan 50 derajat sama dengan 50 dibagi 5 dia hasilnya 10. Jadi 4 kali 10 sama dengan 40. Nah, 50 derajat Celcius adalah 40 derajat Reaumur. Mengerti?
Nah, untuk yang kedua, 60 derajat Celcius berapa derajat Fahrenheit? Nah, seperti soal yang pertama, bahwa yang kita tulis dahulu adalah derajat yang dicari, yaitu Fahrenheit. Nah, perbandingan untuk derajat Fahrenheit adalah 9. Jadi kita tulis 9 berbanding 5, karena yang diketahui adalah Celcius, karena perbandingannya 5, dikali derajat yang diketahui tadi, yaitu 60 derajat dikali 60 derajat. Nah, perlu kita ingat bahwa Fahrenheit itu dia mulainya dari angka 32, bukan dari angka 0. Jadi ketika sudah kita hitung ini, yang akan kita tambah lagi dengan 32, karena derajat Fahrenheit itu dia mulainya dari 32, bukan dari 0. Jadi ingat, setelah kita hitung bagian ini, 60 dibagi 5 sama dengan 12, 9 dikali 12 adalah 108, plus 32, dan hasilnya adalah 140 derajat Fahrenheit. Jadi 60 derajat Celcius sama dengan 40 derajat Fahrenheit. Nah, yang ketiga yang akan kita cari yaitu 120 derajat Fahrenheit sama dengan berapa derajat Reaumur. Seperti cara yang kedua, tinggal kita balik lagi, derajat Reaumur sama dengan 4 per Fahrenheit itu 9 dikali 122 derajat. Nah, kan yang diketahui kalau yang tadi dia ditambah karena yang dicari adalah Fahrenheit. Nah, sekarang pada bagian ini kita itu dikurangi karena yang diketahui adalah Fahrenheit. Jadi kan dia mulainya dari 32 derajat. Jadi 122 derajat dikurang 32. Ya. 32 derajat adalah 4/9 dikali 90 derajat. Nah, 90 dibagi 9 adalah 10. Jadi 4 kali 10 sama dengan 40. Nah, 122 derajat Fahrenheit sama dengan 40 derajat Reaumur. Nah, pembahasan kedua yang akan kita bahas yaitu kalor. Apa yang dimaksud dengan kalor? Kalor merupakan panas, atau kata lainnya adalah heat. Nah, beberapa orang juga mengartikan kalor adalah energi panas. Sama saja sih sebagai dari pengertian yang pertama. Nah, pada kalor kita akan membahas mengenai yang pertama adalah perpindahan kalor. Tentunya pada saat pada proses perpindahan kalor ini ada dua efek yang terjadi, yaitu adanya perubahan suhu dan adanya perubahan wujud. Ketika suatu benda melepaskan kalor, ia akan mengalami perubahan suhu, dan ketika suatu benda melepaskan kalor, ia akan mengalami perubahan wujud. Nah, apa yang dimaksud dengan perubahan suhu? Perubahan suhu di sini adalah maksudnya suhu suatu benda tersebut berubah, namun wujudnya tetap. Nah, contohnya pada saat kita memanaskan air yang mulanya tadi bersuhu 20 derajat Celcius, 20 derajat, kemudian ketika kita panaskan, suhunya akan naik menjadi 80 derajat. Nah, di sini pada proses pemanasan air ini, suhunya naik dari 20 derajat sampai 80 derajat, namun wujudnya tetap air. Nah, pada proses perubahan suhu ini, rumusnya yaitu Q sama dengan M dikali C dikali delta T, di mana M adalah massa benda, C adalah kalor jenis, dan delta T merupakan perubahan suhu. Nah, pembahasan kedua adalah perubahan wujud. Apa yang dimaksud dengan perubahan wujud? Adalah ketika suatu benda melepaskan kalor, ia akan mengalami perubahan wujud. Nah, maksud dari perubahan wujud ini adalah ketika benda tersebut suhunya tetap, tapi wujudnya berubah. Nah, contohnya pada saat kita memanaskan air, yang tadinya suhunya dari 100 derajat Celcius kita panaskan terus sampai dia berubah dari air, dia berubah menjadi uap. Nah, ini yang dimaksud dengan perubahan wujud, tapi suhunya tetap, yaitu 100 derajat. Nah, untuk lebih memahami konsep ini, kita lanjut kepada contoh soal yang akan kita bahas. Nah, perhatikan, misalkan 100 gram es mencair dari suhu 0 derajat sampai 20 derajat. Berapakah kalor yang dibutuhkan? Nah, perlu kita ketahui bahwa kalor jenis air itu 1 kalor per gram derajat Kelvin. Kalor lebur es adalah 80 kalor per gram. Kalor jenis es sama dengan 0,5 kalori per gram derajat Kelvin. Nah, kita misalkan terlebih dahulu bahwa seperti ini. Perhatikan. Di sini sama dengan 0 derajat, di sini 100 derajat, di sini 100 derajat. Ini adalah es, ini adalah air, dan ini adalah uap. Perhatikan, 100 gram es mencair. Jadi, es tersebut terlebih dahulu mencair. Dia mencair. Jadi, langkah pertama yang terjadi adalah esnya mencair, yaitu dia mengalami perubahan wujud. Nah, yang kedua,
es tersebut mencair dari suhu 0 derajat sampai 20 derajat, dari 0 derajat sampai 20 derajat. Jadi dia yang kedua mengalami perubahan suhu dari 0 derajat sampai 20 derajat. Jadi kita misalkan perubahan wujud yang pertama sebagai Q1 dan perubahan wujud yang kedua sebagai Q2. Nah, pada perubahan wujud kita pakai rumus Q sama dengan M dikali L, di mana M sama dengan massa benda dan L adalah kalor laten. Jadi untuk jawaban soal ini kita perhatikan, kita misalkan Q sama dengan Q1 plus Q2, di mana Q1 adalah perubahan wujud pertama. Ingat, perubahan wujud pertama adalah es mencair, jadi dia perubahan wujud, kita pakai rumus M dikali L, plus perubahan kedua yaitu dia mengalami perubahan suhu, jadi kita pakai M kali C kali delta T, M kali C dikali delta T. Jadi massa benda yang pertama sama dengan 100 gram dikali dengan kalor lebur es sama dengan 80 ditambah dengan massa benda. Nah, massa bendanya tetap massa benda air, yaitu 100 gram, kan esnya mencair jadi air, jadi tetap dia massanya sama dengan 100 gram. Kita tulis kembali 100 gram. Nah, perhatikan, di perubahan kedua dia mengalami perubahan wujud, dia mengalami perubahan suhu dan sudah mengalami perubahan wujud, dia sudah menjadi air. Jadi kalor jenis yang kita pakai adalah kalor jenis air, bukan lagi kalor jenis es. Kalor jenis air sama dengan 1 kilogram 1 kalori, sedangkan delta T-nya adalah dari 0 derajat sampai 20 derajat, jadi kita pakai 20 derajat. 100 dikali 80 sama dengan 8.000 ditambah dengan 2.000, jadi hasilnya adalah 10.000 kalori atau 10 kilokalori. Pembahasan selanjutnya yaitu perpindahan kalor. Nah, perpindahan kalor terbagi menjadi 3 cara, yaitu perpindahan kalor secara konduksi, perpindahan kalor secara konveksi, dan perpindahan kalor secara radiasi. Nah, yang pertama yang akan kita bahas yaitu perpindahan kalor secara konduksi. Rumusnya adalah H sama dengan K dikali A dikali delta T per L, di mana H sama dengan laju perpindahan kalor, K sama dengan konduktivitas kalor, A sama dengan luas penampang, delta T sama dengan perubahan suhu, dan L sama dengan luas. Nah, contoh dari konduksi ini dapat kita lihat ketika kita memanaskan besi. Nah, pada konduksi ini kita ketahui bahwa dia ada zat perantara, yaitu besinya sendiri ini. Nah, ketika kita memanaskan besi, di ujung yang satu akan terasa panas, di ujung yang sebaliknya. Mengapa demikian? Karena dia mengalami konduksi. Nah, pada proses konduksi ini dia tidak mengalami perpindahan zat perantara. Kan horor kalau partikel-partikel dari besi ini di ujung kiri ini akan berpindah ke ujung sini. Nah, selanjutnya yaitu konveksi. Perpindahan kalor secara konveksi. Rumusnya adalah H dikali A dikali delta T, di mana H adalah tetapan perpindahan secara konveksi, A sama dengan luas penampang, dan delta T sama dengan perubahan suhu. Nah, contoh dari konveksi ini dapat kita lihat ketika kita memanaskan air, yaitu dia ada zat perantaranya. Pada proses konveksi dia ada zat perantara. Nah yang kedua yaitu dia juga ada perpindahan zat perantara. Apa maksud dari ada perpindahan zat perantara? Kita perhatikan ketika kita memanaskan air, partikel-partikel air yang berada di bawah akan panas lebih dahulu dibanding dengan partikel-partikel yang ada di atas. Jadi partikel yang panas terlebih dahulu akan naik ke atas, dan partikel yang dingin tadi akan naik ke bawah, sehingga ini terjadi secara terus-menerus, sehingga partikelnya itu akan panas secara menyeluruh dan mengakibatkan air tersebut panas dan mendidih. Nah, yang ketiga adalah perpindahan kalor secara radiasi. Apa maksud dari perpindahan kalor secara radiasi? Ya, perpindahan kalor yang tidak memiliki zat perantara. Tidak ada zat perantaranya. Contohnya dapat kita lihat ketika panas matahari itu sampai ke bumi. Dia tidak ada zat perantaranya. Di luar angkasa itu tidak ada zat perantara. Jadi panas matahari itu langsung sampai ke bumi. Ini maksud dari tidak ada zat perantara. Nah, mungkin cukup sekian pembahasan materi singkat dari saya mengenai konsep dasar tentang suhu dan kalor. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.